karena di sana kami belum bisa untuk mencari informasi karena belum ada internet semua. Halo sahabat-sahabat muda dan para followers dan para subscribe dan para pengikut di channel YouTube saya ini. Kali ini saya undang seorang anak muda dari Papua bagian selatan, yaitu hari ini kita dengar namanya Kabupaten Yahukimo, Papua Selatan. Nah, di situ ada banyak distrik, tapi pemuda ini dia dari salah satu kampung, yaitu Kampung Puldama, dan dia asal sukunya dari suku Mek, ya. Nah, teman-teman, ada hal unik yang terjadi di kampung di sana. Yang pastinya masalah pendidikan, ekonomi yang belum terjamah oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersyukur hari ini kita sudah bersama di samping adik Daniel Petrus, ya. Dia salah seorang mahasiswa Universitas Cendrawasih baru semester 2. Dan dia adalah salah satu korban yang perlu kita belajar dari dia, dan inisiatif yang dilakukan oleh saudara Daniel ini seperti apa. Dia mau pengen menggalang 5.000 buku untuk daerahnya. Wow, luar biasa. Saudaraku, Tuhan berkati. Saudara punya hati yang sangat mulia buat adik-adik kita, generasi kita di Puldama. Saya Nies bersyukur bisa podcast bersama adik Daniel di kesempatan yang sangat indah ini. Berharap adik baik-baik dan sehat selalu dalam perkuliahan. Adik, boleh ya kami bercerita tentang aktivitas adik, terus punya mimpi mau menggalangkan buku 5.000 buku, terus mau bangun perpustakaan di Kampung Puldama. Seperti apa adik Daniel impikan? Karena kenapa adik terdorong mau buat satu hal yang buat adik ini terus di semester 2, adik terus bergerak untuk menggalang-galang buku untuk masa depan adik-adik. Itu ada masalah apa yang terjadi sehingga adik mendorong atau termotivasi untuk buat satu penggalangan buku yang besar yang adik mau lakukan ini? Mungkin adik bisa cerita ke sahabat YouTube yang sedang nonton mungkin. Iya, silakan untuk beri kesempatan ke Kanies. Jadi saya membuka perpustakaan ini untuk demi generasi. Jadi saya melihat orang di luar sana, di negara-negara lain, kita bisa dilihat rumah-rumah pribadi ada perpustakaan semua. Karena disebut itu adalah tanda bahwa untuk mencari informasi. Jadi, saya punya keinginan untuk dibuat ini demi untuk saya punya adik-adik yang generasi yang harus kita siapkan. Karena saya melihat waktu dulu sana sebenarnya saya bisa menjadi pintar, kemudian saya bisa kuliah di luar. Tapi karena waktu itu saya tidak fokus belajar karena belum ada yang termotivasi, belum ada yang kasih mengajar dengan baik-baik. Dan akhirnya saya pun ya sampai saat ini di sini, dan saya bisa kuliah di Uncen. Motivasi itu akhirnya saya harus mempersiapkan saya punya adik-adik ini dengan baik dari awal sebelumnya, supaya ke depan tidak lebih mempersulit lagi untuk setengah mati. Luar biasa nih Daniel. Wow, Daniel, selamat bergabung. Selamat datang, karena saya berterima kasih karena Daniel telah bersedia untuk podcast bersama saya. Daniel semester berapa sekarang? Saya baru semester 2. Oke. Hobinya suka apa? Main bola, main basket, atau berolahraga, atau membaca, atau apa? Kalau saya suka membaca buku. Oh, membaca buku, luar biasa. Satu hari kira-kira baca buku berapa? Jadi saya setiap kali ada kesempatan, belum ada agenda aktivitas, saya habiskan waktunya di perpustakaan. Wow. Jadi di perpustakaan daerah, kemudian di
di Uncen juga ada. Wow, luar biasa. Saya biasa baca tidak semua satu buku, cuma habiskan berapa halaman saja. Wow, luar biasa. Ada yang 10 halaman, 20 halaman. Wow, luar biasa. Anak muda seperti Daniel itu langka, dan perlu kita belajar banyak dari komitmen adik Daniel. Dan kenapa adik Daniel mendorong atau termotivasi, hatimu terdorong untuk menggalang atau mencari buku-buku di Kampung Puldama itu? Masalah apa saja yang terjadi sih adik di sana? Jadi di sana tuh memang ketertinggalan sumber daya manusia. Oh, ketertinggalan sumber daya manusia, terus dan kemudian akses pendidikan, karena belum ada jaringan. Internet juga tidak ada di sana. Oke. Jadi mau dapat informasi memang belum bisa. Oke. Jadi karena itu saya harus siapkan buku-buku supaya mereka bisa dapat informasi lewat buku-buku atau atlas yang harus disiapkan supaya mereka bisa lihat peta dunia ya. Peta dunia. Oke. Harus bisa melihat negara-negara lain. Oke, wow, luar biasa Daniel. Wow. Pemirsa, di sana belum ada internet, belum ada jangkauan jalan daratnya agak setengah mati. Adik di sana tuh mau ke sana kira-kira berapa lama? Kalau dari Yaukimo ke Puldama? Jadi kalau dari Yaukimo ke Puldama tuh 4 hari, 4 bermalam juga. Wow, 4 hari 4 malam. Wow. Kalau pakai pesawat dari pesawat sekitaran kurang lebih 2 jam. 2 jam? 2 jam atau 1 jam. Oh my god. Cukup lama nih. Jauh berarti, sangat jauh sekali. Ya. Adik Daniel, kira-kira sudah berapa lama menjalankan untuk mencari buku? Iya. Jadi saya berawal ini dari waktu 2021 setelah masuk kuliah. Jadi saat semester 1 saya melihat materi-materi yang saya dapatkan dari ilmu perpustakaan. Saya kuliah waktu tahun kemarin lalu. Ya. Kemudian saya menjadi termotivasi untuk harus membuka ruang untuk banyak orang lain. Ya. Dan akhirnya saya berjalan ini dari bulan Agustus. Oke. Saya mencari buku, kumpul buku. Kemudian saya sudah berjalan sebagian ke sana. Bawanya pakai apa, Adik? Pakai pesawat. Wow, pesawat apa? Trigana, Hercules, Merpati, jadi pesawat Garuda. Itu belum ada. Oh, belum ada. Ya, kita pakai pesawat yang maaf saja pakai. Pesawat kecil itu ya. Kecil. Oh. Kira-kira satu kali terbang tuh habis berapa, Adik? Itu satu kali 1 juta untuk per orang saja 1.600.000 ada yang 500. Kalau untuk dengan barang? Kalau barang 1 kilo 25.000. Kalau dikalikan berapa tuh lebih lagi. Wow. Wow, luar biasa. Pemirsa, ini salah satu gerakan yang sangat luar biasa yang perlu kita harus dorong, yang perlu kita harus bantu saudara kita Daniel, supaya adik-adik di sana juga mendapatkan akses pendidikan yang merata. Karena negara kita sudah merdeka. Jika kalau negara kita belum merdeka, kita mungkin bisa ya bagaimana saya belum tahu, tapi hari ini negara sudah merdeka, negara wajib melihat orang-orang yang hidup di pelosok Papua, ya. Karena itu salah satu wujud kemerdekaan, keadilan sosial yang merata, itu wajib. Dan adik Daniel sendiri pernah membawa surat ke Pemda daerah, atau ada itu daerahnya tuh masuk wilayah Kabupaten Yaukimo atau Kabupaten Pegunungan Bintang, Wamena, ya, jadi Toyalimo. Jadi saya punya kampung itu masuk dalam Kabupaten Yaukimo, tapi di pertengahan Pegunungan Bintang juga. Tapi masuknya tuh di Kabupaten Yaukimo. Wow. Dan saya belum menyurati ke pemerintah daerah dalam waktu dekat ini. Tapi adik ada pengen ya? Iya, ada pengen. Oke, Bapak, Ibu, atau kepala dinas yang terkait, Anda ingin membantu adik kita Daniel, saya pikir segera, sangat urgen sekali. Generasi ini sangat cukup jadi korban di masa-masanya adik Daniel ya.
Dan adik adalah salah satu korban ya, dengan kurangnya akses pendidikan yang baik, kurangnya fasilitas yang baik. Akhirnya adik dikasih ijazah langsung ya waktu itu, tanpa ujian tertulis. Wow, wow guys, ini satu pembodohan yang dilakukan oleh negara ya. Negara tidak mampu mengatasi hal-hal ini. Padahal ini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Atau bagaimana adik? Iya. Jadi saya pikir pemerintah perlu perhatikan masalah-masalah yang sangat urgen di pelosok Papua, lebih khususnya di pegunungan Papua, Papua Selatan, Papua Barat ya. Itu banyak sekali masalah yang kita bisa temukan. Banyak orang yang tidak mengajar di tempat, banyak orang yang kekurangan fasilitas sosial, fasilitas sembako yang memadai itu kan kurang sekali ya. Nah, di sana ada listrik kan tidak adik? Listrik. Untuk belajar bagaimana adik? Kalau listrik yang pakai lampu punya, pakai apa? Solar cell. Ya, solar cell. Iya. Wow, tapi itu sangat membantu. Iya, itu membantu. Oke. Tapi itu hanya berlaku untuk hanya lampu saja ya, tidak bisa cas HP begitu. Oke. Wow, masalah sangat komplit guys. Jadi adik di sana itu makanan setiap harinya apa? Kalau di sana setiap hari makan petatas, kemudian ubi, petatas, kemudian keladi juga. Oke. Ada sagu sebagiannya. Ada. Oke. Belum ada beras. Iya, belum ada. Oke. Di sana tuh ada berapa bahasa sih adik? Saya satu bahasa. Satu bahasa suku apa itu namanya? Suku Mek. Mek itu di sana di Yahukimo itu ada berapa suku? Kalau di Yahukimo setahu saya itu ada 7. 7 suku. Kalau itu suku besar saja. Oke. Semua tuh ada 12. 12 bahasa, 12 suku. Ada suku besar tuh apa saja adik? Itu Jali, Kimyal. Itu 2 suku itu ya? Iya, itu yang paling memang besar. Yang di bawahnya 12 itu apa-apa? 12 itu ada Mek. Termasuk Mek itu adik ya? Nah, suku Mek. Ada Upla, ada Mumuna, ada Ngalik, ada Ukam. Ukam ya. Dan ada sebagainya lagi banyak. Banyak ya. Tapi adat istiadatnya sama ya? Berbeda. Oh berbeda? Apa yang membedakan? Kalau di Yahukimo itu memang berbeda kakak. Iya. Jadi dalam satu suku saja berbeda bahasa. Oh, sulit dimengerti juga? Iya. Wow. Wow. Wow guys, kita harus telusuri. Kita harus cari tahu. Tapi yang paling penting adalah banyak sekali negara kesatuan Republik Indonesia belum menyentuh pendidikan secara merata. Ini sebenarnya arti sebuah kemerdekaan itu belum terasa oleh masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok perkampungan ya. Lebih khususnya di Papua. Sehingga hal ini saya pikir pemerintah harus jadi pusat perhatian agar pendidikan yang terbatas, pendidikan yang serba kekurangan ini teratasi ya. Daniel sendiri apa yang diinginkan untuk adik-adik ini? Kedepannya adik mau bikin apa nih? Jadi saya diinginkan untuk, saya punya harapan saya tuh ke depan harus menyiapkan dari awal dengan baik-baik supaya nanti teratasnya tidak mempersulit untuk cari belajar mandiri, cari informasi, kemudian kerja tugas juga tidak sulit-sulit. Karena sekarang itu banyak yang kita main di Google saja, yang adanya saja. Jadi saya untuk mempersiapkan adik-adik bagaimana untuk belajar mandiri, kemudian cari tugasnya melalui buku-buku, supaya mereka harus keluar ke kota dan belajar dengan kerja tugas mandiri dengan berfokus yang mereka sudah dapatkan dari pedalaman sana. Wow. Jadi itu mimpi ya, adik lagi ingin adik-adik harus lebih dari adik yang sudah jalani kuliah di Jayapura. Berarti adik pengen adik mana? Adik-adikmu harus ke Jawa atau ke luar negeri begitu. Dengan adanya 5.000 buku, adik mau bikin itu memotivasikan adik-adik untuk belajar, bisa lihat dunia secara utuh ya. Supaya mereka perlu tergerak hati, oh saya harus ke negara ini, saya harus ke tempat ini begitu. Oke. Kami terus dukung dari Nomor Belajar Diaspor. Paling kami akan membantu adik untuk donasi buku. Makasih banyak. Ke sebuah teman-teman muda yang ada di satu kota Jayapura. Itu upaya kami yang akan kami lakukan, dan Daniel terus semangat
karena Daniel akan berubah dan membuka mata generasi adik-adik agar lebih adik akan memenangkan jiwa-jiwa lebih khususnya ya. Dan cita-citanya adik mau bikin jadi apa adik? Kalau saya punya cita-cita tuh mau dosen. Dosen? Iya. Wow, luar biasa. Dosen apa? Dosen perpustakaan. Dosen pustakawan. Oke. Jadi hari ini sudah memulai ya. Hari ini sudah memulai dengan mimpi mengumpulkan 5.000 buku untuk Kampung Puldama. Wow. Kita terus berdoa, bekerja, karena ingat adik, satu ayat firman Tuhan pernah katakan bahwa burung di pohon saja Tuhan pernah kasih makan. Apalagi adik ciptaan Tuhan yang mulia. Sampai hari ini adik bisa kuliah, itu semua rencana Tuhan. Yang pastinya hari ini Tuhan dalam berdoa dan bekerja. Adik sudah bekerja dan berdoa, sudah rajin di komunitas Kristen, Tuhan akan buka jalan. Saya percaya itu. Pesan apa yang mau disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, adik? Iya. Jadi saya sebagai mahasiswa untuk pergerakan bagian literasi, mempersiapkan generasi Papua yang harus lebih mantap dan efektif. Jadi tolong pemerintah Indonesia melihat kami di pelosok-pelosok Papua yang belum maju pendidikan, tolong akan meneliti semua supaya kami harus maju lebih dari bersaing ke negara-negara lain. Oke. Dan adik, pesan apa juga buat pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Provinsi Papua? Ya, jadi untuk pemerintah Kabupaten Yahukimo tolong membantu kami dalam kami punya kebutuhan buku yang lemari buku, tolong bantu kami supaya kami akan lebih fokus belajar buku-buku yang akan diberikan kepada kami. Karena kami sangat membutuhkan buku, karena di sana kami belum bisa untuk mencari informasi karena belum ada internet, semua lampu juga masih kurang-kurang. Jadi tolong membantu kami buku-buku supaya kami akan mencari informasi lewat buku-buku yang akan diberikan kepada kami. Oke. Sahabat-sahabat, kita terus mendukung saudara Daniel. Umurmu sekarang berapa sih, Daniel? Iya, jadi saya punya umur masih 19 tahun. 19 tahun? Iya. Wow, luar biasa. Anda masih muda, orang yang sangat visioner. Saya percaya Tuhan akan berkati adik, dan di masa-masa muda adik sudah melakukan terobosan satu hal yang besar. Satu hal yang besar adik lakukan, terus maju, terus menjadi lilin kecil yang menerangi kampung tersebut, Kampung Puldama. Dan banyak adik-adik saya percaya 10-20 tahun ke depan akan lompat pagar, misalkan lompat mengetahui dunia yang lebih luas lagi. Itu saya percaya. Dari keisolasian, kehidupan budaya, kehidupan sosial yang tidak mendukungnya di sana ya. Saya percaya ketika adik sudah memulai, Tuhan akan menolong juga. Gitu ya. Adik percaya Tuhan. Anak Kristen. Iya. Kristen ya, luar biasa. Di sana semua Kristen ya? Iya, di sana semua Kristen. Oke, kita berdoa supaya ada anak-anak Tuhan melalui konten kami ini bisa mendorong adik, mendorong kita, mereka menonton kita punya konten ini bisa, oh saya harus bantu Nies dengan kawan-kawan dan adik Daniel. Untuk paling tidak mereka bisa donasikan buku untuk kita ya, begitu. Saya berharap semua pemirsa yang sudah menyaksikan kita punya konten ini bisa bantu kami dalam berupa apa saja yang kalian bisa beri untuk kami di pedalaman Papua bersama adik Daniel. Bisa hubungi saya, bisa hubungi adik Daniel, langsung bisa ketemu dia juga, nanti bisa minta kontaknya ke saya, komentar di kolom komentar di bawah. Dan kita bersedia sekali untuk donasi buku ya, penggalangan buku sekitar 5.000 buku. Itu impian yang sangat kita sedang memulai ya, Arik Daniel sudah memulai. Mari kita mendukung dia supaya generasinya juga maju. Semua generasi di tanah Papua harus maju, tapi lebih khusus di Kampung Puldama ini urgen sekali guys. Jadi saya percaya ini satu cara Tuhan untuk kita duduk bersama cerita supaya ada jawaban. Adik, kenapa di sana itu guru-guru kosong di sekolah-sekolah? Itu masalahnya apa? Iya, jadi
Di sana memang belum ada guru. Oh, belum ada guru. Kenapa? Yang ada guru itu cuma guru sukarela yang lulusan dari SMA. Itu ada empat guru. 4 guru itu lulusan dari SMA doang? Semua dari SMA. Wow. Dan itu menurut adik efisien atau tidak? Tidak. Tidak efisien ya? Jadi sebenarnya hal apa yang harus dilakukan dinas terkait? Iya, jadi sebenarnya harus salah satu di kontrak begitu. Harus kirim dulu tenaga pengajar kontrak ya? Iya, banyak kontrak supaya kan kontraknya tuh ada lulusan dari sarjana supaya mereka punya ilmu juga terapkan berbeda. Ya. Mungkin dari semua memang ada pengalaman tapi tidak terlalu juga. Ya. Ada pengalaman sedikit yang terapkan ke adik-adik mereka. Jadi harus sebenarnya berbeda dari guru kontrak begitu. Atau juga ada guru tetap juga ada. Ya. Tergantung dari kepala sekolah. Wow. Adik ini tanggung jawab yang sangat besar sekali, masalah yang sangat serius yang hari ini terjadi di sana ya. Tapi hari ini masih terisolasi ya. Maksudnya terisolasi, pendidikannya belum bisa terjangkau dengan baik. Masih terjadi di sana. Iya, hari ini masih sampai saat ini. Sampai saat ini. Di mayoritas di sana gereja apa, Adik? Di sana tuh gereja Gidi. Gereja Gidi ya, gereja Kristen Injil di Tanah Papua ya. Oke. Kira-kira ada berapa gereja di sana? Di sana tuh 8 gereja. Oke. Oke, saudara seiman, saudara-saudaraku yang nonton, jika kalian tergerak hati, ayolah membantu adik Daniel menggalangkan 5.000 buku untuk di Kampung Puldama. Akhir kata, pesan apa yang mau Ade sampaikan kepada pemirsa semuanya? Iya, jadi hari ini saya membuat untuk demi orang-orang yang masih belum bisa membuat segala sesuatu, belum bisa membaca, belum bisa melihat dunia. Saya membuat ini supaya bisa mereka juga melihat dunia, dan orang-orang yang belum membaca bisa melalui buku-buku ini bisa membaca. Jadi saya siapkan hari ini untuk Papua juga untuk Indonesia yang harus memajukan, karena hari ini negara Indonesia belum maju karena sumber daya manusia masih kurang. Jadi saya harus mempersiapkan dari tahun ini supaya ke depan tahun akan berubah negara Indonesia. Oke. Wow, luar biasa. Pendidikan adalah kunci untuk melawan keterbatasan, untuk menghilangkan stigma, untuk membuka mata rantai ketertinggalan. Di akhir sebuah kata ini, saya Nies dan adik Daniel mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ada orang-orang baik yang bisa dapat membantu adik Daniel di Kampung Puldama. Itulah sedikit podcast tentang bagaimana kejadian yang sangat miris di Kampung Puldama sana ya. Terima kasih adik sudah mau berbagi cerita. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga buat semua pemirsa yang sudah nonton. Salam santun dari kami Papua untuk kalian semuanya. Hormat.